Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Haris bin Arif dari Forum News Network. Hitungan hasil pemilu Amerika Serikat kelihatannya sudah mendekati titik akhir, dan kalau kita lihat dari electoral vote maupun dari popular vote, Biden menuju kemenangan. Meskipun belum mengklaim Biden, tapi banyak media juga dan para pollster memperkirakan hal semacam itu. Sebaliknya, Trump yang suaranya masih tertinggal sudah mengklaim kemenangan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Imam Syamsi Ali, ini salah satu tokoh Muslim Indonesia di Amerika Serikat, tentang pemilu di Amerika. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini orang saksi selalu yang jadi pertanyaan, apa sih pentingnya hasil Pilpres di Amerika itu, khususnya buat umat Islam dan juga untuk bangsa Indonesia. Ya, saya kira Pilpres di Amerika kali ini begitu sangat penting ya, baik dalam konteks keamerikaan, Amerika sendiri, dan lebih khusus lagi dalam konteks imigran, dan lebih khusus lagi dalam konteks keislaman kita. Dalam konteks Amerika, saya kira selama ini bagi orang-orang Amerika yang cukup rasional, pasti bisa merasakan bahwa Amerika sebenarnya sedang terisolasi ya. Dari koalisi misalnya dengan Uni Eropa maupun NATO sendiri. Amerika sangat terisolasi, dan ada semacam environment, sebuah lingkungan yang terbangun bahwa bahwa Amerika itu seolah-olah arogan, Amerika itu seolah-olah tidak ingin bekerja sama, kemudian multilateralisme ditinggalkan, ya, kerjasama global ditinggalkan, keluar dari WHO, keluar dari Climate Change Treaty dan sebagainya. Maka belum lagi misalnya karakter pribadi Donald Trump yang sangat-sangat unpresidential, ya. Jadi saya kira ini semua menjadikan masyarakat Amerika yang rasional mengatakan bahwa memang masanya harus ada pergantian kepemimpinan di Amerika. Tapi secara khusus untuk imigran, saya kira ya, siapapun imigran di Amerika akan merasakan bahwa kebijakan Donald Trump sangat-sangat memarginalkan imigran di Amerika, dan lebih khusus lagi mereka yang non-white, ya, karena rasisme begitu tinggi. Dan Donald Trump secara terbuka kemudian menerima dukungan dari white supremacy, khususnya KKK. Tidak pernah dalam sejarah Pilpres Amerika ada seorang calon presiden yang dicalonkan oleh KKK yang akan menerima. Semua pasti akan menolak, karena mereka tahu bahwa KKK adalah teroris, KKK adalah radikal yang tidak mungkin bisa membangun sebuah sesuatu lingkungan yang kondusif bagi Amerika. Tapi lebih khusus lagi bagi umat Islam tentunya, kita sangat mengharapkan ya, dan ruang yang sama masyarakat untuk bergerak, termasuk kita masyarakat Muslim. Tidak perlulah memberikan dukungan secara khusus. Yang kita perlukan adalah berikanlah kepada kami ruang yang sama seperti kepada Amerika yang lain. Dan ternyata Demokrat cenderung seperti itu. Ini sebabnya kenapa dalam sejarahnya umat Islam selalu mendukung Demokrat. Yang kedua tentunya, Biden sendiri sudah berjanji bahwa pada hari pertama terpilih menjadi presiden, Biden akan menghapuskan kebijakan Donald Trump untuk Muslims ban, yang melarang orang Islam masuk Amerika. Dan tentunya sudah berjanji juga untuk melibatkan orang Islam dalam administrasi ya Biden itu sendiri. Kita kenal bahwa di zaman Barack Obama ada petinggi-petinggi White House yang dari kalangan umat Islam. Ada special envoy ya untuk komunitas Muslim, Brother Sharif dari Houston. Kemudian ada deputy ya Menteri Luar Negeri Amerika itu seorang perempuan Muslim keturunan India. Kemudian ada duta besar ya beragama Islam ke OKI ketika itu seorang hafiz Al-Quran berumur 27 tahun keturunan Pakistan. Tapi semua ini dihapuskan oleh Donald Trump. Ya. Bahkan yang kecil saja, yang paling kecil itu adalah buka puasa bersama di White House itu ditiadakan oleh Donald Trump. Belakangan baru mengadakan buka puasa, itu pun yang diundang hanya duta besar Islam. Tokoh-tokoh Islam di Amerika tidak diundang. Artinya apa? Bahwa memang kita umat Islam melihat bahwa Donald Trump ini rasis, Donald Trump ini sangat-sangat anti-Islam, Donald Trump ini tidak akan pernah memberikan sebuah ruang yang sama kepada kita komunitas Muslim. Maka kita memberikan suara kepada Joe Biden. Itu pada level kebijakan ya, Ustaz Syamsi Ali. Tapi pada level kehidupan sehari-hari, apakah kebijakan dari Trump itu sangat berdampak pada imigran dan umat Islam? Tentu sangat berdampak. Ketika seseorang sudah menjadi presiden itu, setiap kata yang keluar dari mulutnya, itu memiliki dampak di mata masyarakat. Ya. Maka ketika Donald Trump misalnya menyampaikan bahwa Islam itu adalah ideologi yang berbahaya, agama yang berbahaya, umat Islam harus kita watch, bahasa Indonesia itu kita perhatikan. Ya. Artinya apa? Ini membangun kecurigaan bahwa memang masyarakat Islam berbahaya bagi Amerika. Padahal sejujurnya kita umat Islam punya juga loyalitas kepada Amerika sebagaimana bangsa Amerika yang lain. Karena bagi kita umat Islam di Amerika,
dimanapun kita berpijak itu adalah negara kita dan kita wajib untuk membangun negara tersebut. Ini adalah bahagian kita adalah bagian bukan tamu di negara itu. Justru kita ingin melihat Amerika maju, kita ingin melihat Amerika lebih baik. Tapi Donald Trump kemudian selalu mengatakan bahwa Islam itu adalah ideologi yang berbahaya, musuh Amerika, ada yang salah dengan Islam seperti Macron lah kira-kira di Prancis dan sebagainya. Kan ini kan menimbulkan sebuah kecurigaan, ketakutan. Maka Islamofobia meninggi memang pada zaman Donald Trump ini. Bisa sekarang ini berapa sih jumlah penduduk Muslim di sana, jumlah warga Muslim di Amerika saat ini? Kalau dari segi jumlah saya kira tidak terlalu besar ya. Tapi dari semua agama-agama yang ada, kita sudah menjadi agama kedua setelah Kristiani. Itu kalau disatukan Kristiani dan Katolik ya, jadi menjadi Kristen. Umat Islam sendiri sekarang ini ada sekitar 13 sampai 15 juta dari 350 penduduk Amerika. Yahudi sendiri kan hanya 5 juta. Tapi saya kira ini cukup besar di masa datang. Peranan kita saya kira yang paling penting daripada sekedar jumlah saja. Umat Islam itu sudah memainkan peranan hampir dalam segala segmen kehidupan publik di Amerika. Ada politisi, ada bisnismen, ada pendidik. Ya bahkan sekarang ini sudah ada 4 kongresmen, 2 diantaranya wanita muda, 1 yang memakai jilbab, yang memakai hijab ini justru memaksa Kongres untuk merubah ketika Kongres itu sidang, tidak boleh ada yang menutup kepala. Ya, itu aturan Kongres. Begitu ada seorang wanita bernama Ilhan Umar, keturunan Somalia terpilih menjadi Kongres, maka mau tidak mau Kongres harus merubah aturannya sendiri. Gara-gara satu wanita muslimah itu. Ini menunjukkan bahwa peranan umat Islam di Amerika tidak bisa lagi diingkari. Kita memainkan peranan yang sangat signifikan. Di kepolisian itu ada 1.400 orang Islam polisi. Banyak wanita poluan misalnya memakai jilbab. Kemudian sudah ada sholat Jumat di headquarter kepolisian. Kemudian sekolah-sekolah 125.000 lebih murid-murid Muslim di sekolah umum bukan sekolah Islam, sekolah umum. Berarti sekitar 15% murid sekolah umum itu adalah orang Islam. Makanya Idul Fitri, Idul Adha sudah diliburkan di kota New York. Ya. Dan belum lagi yang lain-lain. Sekarang kita berusaha memasukkan makanan-makanan halal ke sekolah-sekolah. Kenapa? Karena anak-anak di sana itu makan pagi dan makan siang. Maka kita masukkan makanan halal. Artinya apa? Kita tidak bisa lagi menutup mata bahwa Islam itu adalah agama Amerika. Ya, merupakan agama yang memainkan peranan penting di Amerika. Maka politisi yang sadar pasti akan melibatkan orang Islam. Karena mau tidak mau akan menyingkirkan bagian dari warga negara sendiri. Ya. Dan itu ketika di masa Trump semuanya menjadi setback lagi gitu, jadi mundur lagi. Sangat mundur lagi. Tidak saja karena memang ada upaya-upaya kebijakan yang memang memarginalkan komunitas Muslim, termasuk Muslims ban itu, tapi juga environment yang terbangun ya, lingkungan secara umum yang terbangun itu seolah-olah Islam itu berbahaya, orang-orang Islam itu tidak loyal, orang Islam harus dicurigai. Nah ini yang terbangun dengan ungkapan, dengan ucapan ya, ada pidato yang di mana-mana. Itulah Donald Trump ya. Padahal dia bukan lagi seorang bisnismen, dia adalah seorang presiden. Dan seorang presiden itu kan kata-katanya didengar oleh banyak orang. Bayangkan kalau ada sekitar 2 juta saja orang putih yang selama ini tidak pernah bersentuhan dengan orang Islam, lalu dikatakan bahwa orang Islam ini berbahaya, maka 2 juta orang putih ini kan sangat-sangat membangun kecurigaan, ketakutan kan. Dan oleh karenanya selama ini kita betul-betul merasakan bahwa betapa kecurigaan itu bertambah, betapa Islamofobia itu meninggi, tidak saja dalam bentuk kekhawatiran, tapi bahkan sudah ada aksi. Beberapa orang Islam yang terbunuh kan, ada 3 mahasiswi di salah satu Charlotte ketika itu yang dibunuh dalam bentuk eksekusi ditembak. Ya, ini kan karena lingkungan yang terbangun oleh sebuah kebijakan dan juga karakter pribadi Donald Trump itu sendiri. Ya, nah Ustadz Samsi Ali kalau nggak salah Anda sudah 24 tahun ya tinggal di Amerika ya. Jadi sebenarnya boleh dibilang sudah hampir separuh dari usia Anda sendiri berada di Amerika gitu. Saya ingin sedikit personal sebelum kita kembali ke persoalan yang lebih serius tadi. Apa sebenarnya yang sangat berbeda sekali pada masa secara personal yang Anda rasakan pada masa pemerintahannya Trump ini? Saya kira yang paling kita rasakan itu adalah terjadi friksi ya, division. Ya. Terjadi perpecahan di grassroots di bawah, di mana hitam dan putih pertama secara ras sangat berbeda, kan artinya terjadi perpecahan karena memang Donald Trump ini kan didukung oleh KKK dan white supremacy, orang-orang putih radikal ya. Kedua, juga terjadi kerenggangan kembali ya antar agama itu karena misalnya Donald Trump itu didukung oleh mereka yang evangelicals, Kristen yang cukup fanatik ya, yang seolah-olah agama lain itu sudah pasti tidak bisa diterima lah. Ya, nah ini sangat luar biasa bagi kami masyarakat Muslim yang kemudian selama ini berusaha membangun komunikasi dengan agama lain, kemudian itu seolah-olah
diruntuhkan kembali oleh situasi yang dibangun oleh pemerintahan Donald Trump, bukan dalam bentuk kebijakan, karena karakter pribadi, kemudian kebencian kepada imigran. Dan yang ketiga saya kira, Amerika kehilangan identitasnya yang disebut dengan American values. Apa American values itu? Welcoming immigration, imigran misalnya, ya. Bahwa Amerika itu negara imigran, sejarahnya negara imigran. Yang asli Amerika itu kan Native Indian American. Iya, iya. Donald Trump itu nggak bisa mengatakan bahwa dia adanya orang Amerika. Eropa itu pendatang, sebagaimana Afrika pendatang, sebagaimana Asia pendatang. Yang asli itu Native Indian yang sudah dimarginalkan, baru berusaha dihabisin oleh masyarakat putih gitu loh. Maka masyarakat putih di Amerika yang banyak angkuh ini itu memiliki darah di tangan, harus dipertanggungjawabkan. Karena mereka sudah berusaha untuk membasmi pribumi Amerika disebut Native Indian itu. Maka ini kita rasakan betul ya bahwa masalah imigrasi. Kemudian yang lain juga adalah kebijakan Barack Obama yang berpihak kepada orang-orang yang bawah ya, orang-orang yang miskin, yang termarginalkan. Itu kemudian berusaha dihapuskan. Kenapa nampak perekonomian Amerika tetap naik Trump? Karena orang nilai makro saja kan. Makro. Orang tidak melihat di lapangan bahwa betapa banyak orang yang miskin semakin miskin, betapa banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan di zaman Donald Trump itu. Yang kaya memang semakin kaya, Amazon, Facebook, semakin kaya. Kenapa? Karena selalu berpihak ke atas. Dihapuskan pajak untuk orang kaya, sementara orang miskin tetap. Ini kan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak berpihak. Maka, kenapa Barack Obama dituduh sosialis? Biden dituduh sosialis? Karena memang intinya mereka ingin mendukung mereka yang kaya-kaya, sementara yang miskin tidak begitu. Maka semua ini kita ambil sebagai bagian dari reasoning, alasan-alasan kenapa kita mendukung Joe Biden dalam Pilpres kali ini. Kita lebih spesifik masuk ke Indonesia sendiri. Apa artinya apakah kemudian ini ada hal-hal yang khusus yang berubah dari kebijakan dua orang pemimpin ini? Saya kira hubungan Amerika-Indonesia itu tidak bisa juga dilepaskan kepada bagaimana Indonesia membawa diri ya. Memang dalam beberapa tahun terakhir ini ada pertanyaan umum yang terjadi di Amerika. Ya. Arah kiblat politik Indonesia itu kemana? Tentu bagi konteks Amerika, apakah ke Amerika atau ke Cina kan? Kalau dulu kan ada Rusia, ada Amerika. Sekarang ini kan Cina dan Amerika. Maka selama ini bagi Amerika, Indonesia lihat bahwa sangat terlalu pro Cina. Ya, sehingga memang ada kerenggangan dalam arti tidak terlalu intens hubungan Indonesia dan Amerika. Beda misalnya di zaman SBY. Pak SBY begitu sering ke Amerika, kemudian juga Barack Obama kan sempat ke Indonesia ketika itu, bahkan setelah menjadi presiden pun Barack Obama sudah ke Indonesia. Tapi Donald Trump kan belum pernah kemari. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa Amerika sendiri agak menarik diri ya dalam hal Indonesia ini, karena mungkin Indonesia harus bagaimana memposisikan diri. Tapi bagaimana dengan Trump dan Joe Biden ke depan? Saya yakin Joe Biden tetap mengedepankan multilateral ya, kerjasama multilateral. Jadi tidak unilateral lagi. Yang kedua, saya kira Joe Biden dengan pengalaman politik yang sangat luar biasa, memiliki karisma di dunia internasional. Dan oleh karenanya saya kira persepsi yang dibangun oleh Donald Trump bahwa Joe Biden itu dekat kepada Cina, lalu banyak masyarakat Indonesia merasa bahwa Joe Biden nanti ini akan lebih buruk daripada Donald Trump. Saya kira ini sesuatu yang tidak perlu, yang tidak mungkin, yang tidak seharusnya benar. Ya, kalau sejujurnya saja, sebenarnya Donald Trump itu justru agak susah untuk menentang Cina ya. Mungkin dalam retorika saja. Donald Trump sendiri secara pribadi punya hutang pribadi ya, hutang pribadi bukan hutang negara, hutang pribadi. Karena Donald Trump itu nggak bisa lagi mendapatkan loan di dalam Amerika, dapat utang. Kenapa? Rekod historik kreditnya udah rusak, seringkali bangkrut. Pajak lah kalau di Indonesia ya. 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 Kemudian membayar pajak tahun 2016-2017 hanya $750, bayangkan. Seorang penyapu tukang sapu jalan saja itu lebih banyak bayar pajak dari Donald Trump. Artinya apa? Ada manipulasi kan. Nah ini kan sangat perlu sesuatu. Tapi itu yang terjadi. Ya. Oke. Jadi artinya sebenarnya kebijakan dari sisi, karena kalau kita bicara fokus Indonesia itu tentu saja polarisasi antara Amerika dan Cina gitu. Apakah kemudian menurut Anda Biden ini akan juga sama kerasnya seperti Trump dalam mencoba menarik Indonesia ke kubu Amerika? Ya, saya kira Joe Biden ada pendekatan-pendekatan ya, dan saya kira karakter Joe Biden yang sangat persuasif. Joe Biden itu dikenal bahkan di Senat ketika itu bersahabat dengan the other aisle, artinya dari Republikan banyak sahabatnya. Artinya dia punya kemampuan diplomasi yang tinggi.
Maka saya yakin ke depan Joe Biden itu akan kemudian menaikkan lagi karisma Amerika secara positif saya kira, dan mudah-mudahan bukan lagi dalam bentuk perang ya, dalam bentuk diplomasi. Termasuk diantaranya adalah mendekati lagi Indonesia, karena kita akui bahwa Indonesia ini sebenarnya punya peranan penting di Asia Pasifik ya. Indonesia bisa menjadi penyeimbang kekuatan di Asia Pasifik. Dan saya kira Amerika melihat peranan Indonesia itu, bahwa kalau Indonesia kuat secara ekonomi, secara politik, bahkan secara militer, maka Indonesia bisa menjadi penyeimbang kekuatan yang ada di Asia Pasifik ini. Dan tentu Amerika punya kepentingan dalam hal ini. Jadi Amerika saya kira akan berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian menjadikan Indonesia sebagai partner. Pada zaman SBY misalnya ada istilah partner, kerjasama menyeluruh kan, pada zaman SBY ketika saya lupa istilahnya, tapi itu kan dibangun pada zaman SBY. Nah, pada zaman sekarang ini kemudian terjadi kekhawatiran di kalangan Amerika bahwa mungkin Indonesia sudah mulai shifting, berubah arahnya lebih banyak ke Cina. Nah, ini kemudian menjadikan Amerika ada renggang ya. Walaupun justru ada masyarakat di Indonesia menyangka bahwa justru Trump itu anti Cina dan lain sebagainya karena ada perang dagang dan sebagainya. Jadi saya kira demikian ke depan ya, bahwa Biden kalau menang akan berusaha untuk membangun relasi yang lebih baik lagi dengan Indonesia. Jadi artinya dari sisi umat Islam Indonesia dan juga mayoritas rakyat yang melihat Cina sebagai sebuah ancaman, kalau Biden menang itu bisa menjadi kabar yang baik gitu bagi kita. Ya, saya sebagai orang Indonesia, kemudian seorang Muslim lebih khusus lagi, yang tinggal di Amerika, memang harapannya memang Biden akan lebih baik lagi ketimbang Donald Trump. Ya. Walaupun memang prioritas kami ya bukan kebijakan luar negerinya, tapi justru keadaan dalam negeri yang kita ingin melihat lebih baik lagi ke depan dengan kemenangan Joe Biden. Ya. Tapi harapan kita juga bahwa mudah-mudahan dengan kemenangan Joe Biden ini akan lebih bersahabat, akan lebih fleksibel, akan lebih persuasif, untuk melakukan pendekatan kepada negara-negara yang lain, termasuk kepada Indonesia tentunya. Ya. Sehingga nanti terbangun kerjasama yang equal, yang merata, dan saling menghormati, punya mutual interest, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau kita lihat naga-naganya ini akan, katakanlah kalau Biden menang, ini akan muncul semacam perlawanan dari Trump. Dan ini kelihatannya akan bergulir ke ranah hukum. Ini mengingatkan kita seperti Indonesia gitu. Ustadz Samsi Aliap, dan kita juga melihat bahwa sekarang Amerika juga terbelah gitu, divided nation seperti Indonesia. Apakah pandangan semacam ini juga benar, Ustadz Samsi? Saya kira ada arah menuju ke sana ya. Walaupun saya selalu mengatakan bahwa Amerika itu adalah sebuah institusi negara yang sangat kuat, memiliki institusi negara yang sangat kuat, sehingga tidak akan banyak bisa diwarnai oleh pelaku di lapangan. Bahkan presiden pun tidak bisa menentukan wajah Amerika itu, karena institusi Amerika sangat kuat, hukum masih dihormati, konstitusi sangat kuat. Sehingga saya tetap optimis bahwa mungkin akan ada kekisruhan-kekisruhan di awal secara spontaneous, secara spontan, dan juga kasuistik sifatnya mungkin akan ada. Ya, karena memang pengikut Donald Trump ini cukup fanatik ya. Dan saya yakin bahwa ketika Donald Trump terkalahkan, akan ada saja di beberapa tempat, khususnya tempat-tempat di kantong-kantong yang memang radikal. Apakah itu di Atlanta, di Georgia, apakah itu di Texas misalnya, mungkin akan ada. Tapi saya tidak yakin bahwa ini akan meluas ke seluruh negara Amerika, karena Amerika kuat secara institusi. Mungkin Donald Trump secara pribadi dia akan bersekuku, tapi saya kira ada cara ya secara hukum bahwa pada akhirnya Donald Trump akan mengakui. Nah, bagaimana kalau dibawa ke mahkamah? Padahal di mahkamah itu kan mayoritasnya Republikan. Saya yakin walaupun mereka Republikan juga masih ada hati nurani dan juga penghormatan kepada hukum, bahwa pada akhirnya yang akan dimenangkan adalah siapa yang memenangkan baik elektoral maupun voting itu sendiri. Dan dalam hal itu tentu Biden lah yang memenangkan itu. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Samsi Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.